Sudah jelas ya Pak Lodra? Apakah dalam penggalian dasar perlu diberikan tata cara menghaluskan pernafasan atau tema pernafasan, mengingat hal ini sangat memudahkan mengatasi gangguan-gangguan yang berupa gangguan angan-angan dan pikiran. Ini sesungguhnya perlu, karena sebetulnya tema pernafasan itu kita berikan pada penggalian dasar. Dan ini dulu itu setiap kita menerangkan sujud asal mulaning manungsa dumadi ini, memang pernafasan ini kita berikan semuanya. Hanya kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu itu sering lupa. Pernafasan yang melalui hidung ke ubun-ubun terus ke tulang ekor dapat memberikan pengaruh ketenangan kepala kita, juga memudahkan menaikkan getaran yang kedua untuk getaran suci. Tetapi sering-sering pernafasan ini ke seluruh tubuh dan juga seperti pembagian nafas 3. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Nah, ini tinggal kepentingannya, gitu. Jadi jangan dicampur-campur sehingga kita tidak karuan merasakannya itu. Jadi walaupun itu terasa, tidak perlu kita rasakan, sehingga menurut kepentingannya saja bagaimana. Pada waktu pernafasan itu tidak perlu kita sampai merasakan ke mendetail. Walaupun sesungguhnya pengaruh daripada pengaturan pernafasan itu akan juga biasanya sampai juga ke tali rosok kadang-kadang. Tetapi itu tidak perlu kita rasakan, karena fungsi daripada pernafasan pada waktu sikap kita mau sujud itu fungsinya hanya untuk supaya bisa memudahkan getaran yang kedua nanti, getaran yang dari tulang ekor. Sehingga ya kalau perlu sampai saja kita rasakan di situ. Tapi itu pun juga tidak begitu perlu, asal sudah kelihatan halus itu sudah dengan otomatis dia akan menuju ke tulang ekor itu. Waktu penelitian Candi Saptrenggo fase kedua, peningkatan setelah kita tegak dari bungkuan, kemanakah getaran yang kedua kita salurkan? Karena yang membersihkan Candi Saptrenggo pada saat ini yang Maha Suci. Pada waktu kita membungkuk itu kita senantiasa memakai getaran yang Maha Suci. Jadi pada waktu kita membungkuk itu tidak lepas kita akan menyalurkan getaran yang Maha Suci itu melalui saluran-saluran, ialah tulang ekor, tulang punggung, terus naik ke otak kecil, otak besar sampai membungkuk. Sehingga pas sudah cukup. Perpaduan 3 getaran, yang getaran rasa dan getaran cahaya, lalu membentuk air liur. Nah, air liur itu sebetulnya menjadi makanan daripada saudara-saudara kita ini. Jelas ini. Jadi fungsinya itu adalah memberikan makanan dari saudara-saudara kita, terutama yang di bawah daripada leher ini. Nah, ini kan ada saudara-saudara kita yang senantiasa mengganggu kita. Nah, kalau kita sudah dengan menelan air liur, itu nafsu-nafsu itu biasanya terkendali, dada menjadi tentram, menjadi tenang. Nah, ini. Oleh karena itu, oleh Pak Sutomo dulu yang dikatakan atom berjiwa itu, perpaduan daripada 3 getaran itu merupakan atom berjiwa. Dan atom berjiwa itu bisa membina kesehatan, membina ketenangan dan ketentraman. Nah, itu. Lalu juga membina sabda. Tapi dalam hal peningkatan ini, ya tentu saja itu ditambah kekuatan lagi. Karena kekuatan daripada getaran yang mau suci itu. Yang baru. Dalam pembersihan ya.
Iya, iya. Kemudian setelah terjadinya sisanya rasa dan cahaya, lalu di dalam hal ini kita membersihkan dari satu itu dengan besarannya yang bersih. Iya. Nah, itu berbeda. Oh iya, iya. Lalu besaran halus yang naik lalu waktu-waktu yang tinggi itu kemana kan? Nanti kami menghadapi yang kecil juga. Nah begini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sesungguhnya ini ada dua macam, ya toh. Satu, yang dikatakan nutupi badan hawa songo, itu jelas, itu memakai alat getaran daripada getaran yang kedua, ialah daripada tulang ekor, ya toh, getaran air suci. Tapi dengan adanya kita itu nguwali, jadi itu ada dua macam toh, nguwali baban hawa songo dan nutupi baban hawa songo. Kalau nutupi itu kita tertutup, tetapi kalau menguali itu adalah ya, kita membuka, sehingga pada waktu kita akan mencapai tataran rasid itu juga ada itu tidak dinumpet, nah wali penutup, tetapi juga ada wali yang membuka, ya toh? Nah itu yang dikatakan kalau Pak Sri dulu kukuting saudara 11 saudara, jadi sesudah tertutup itu harus dibuka kembali. Nah dengan adanya pembukaan kembali daripada yang maksudnya atau ubun-ubun kita ini, nah itulah nanti untuk membersihkan daripada panca indera kita di dalam tingkatan Candi Sabtorenggo yang kedua. Dan tingkatan Candi Sabtorenggo yang kedua ini kita dapatkan sesudah adanya pisahnya antara gembung dan kepala. Sedangkan pada waktu kita menggali Candi Sabtorenggo yang pertama, itu sebelum mengalami antara pisahnya gembung dan sirah dan kepala. Saya kira dengan penjelasan ini sudah agak jelas ya. Nah, ini bapak-bapak ini ada yang sampai kriuk-kriuk. Apa ini betul-betul mengerti atau tidak ya? Nah, baru bisa mengerti kalau menghayati, gitu. Iya, nanti juga bisa direnungkan atau kalau perlu dihayati. Jadi jelas ya, kalau sudah kita ini mengalami pembersihan Candi Sabtorenggo peningkatan, nah itu mulai terbuka. Dan ini sesungguhnya sudah mulai meningkat kepada tataran ratut. Dengan sendirinya otomatis karena ini sudah meningkat sesudahnya pisahnya gembung dan kepala, ya toh, ini 3 jonggo itu sudah dilalui, maka pembagian pernafasan ini seakan-akan itu sudah tidak diperlukan lagi, malah kadang-kadang sudah keratut sendiri biasanya, ya toh. Nah ini yang dialami demikian juga. Jadi tidak usah dengan persiapan pernafasan pembagian 3 itu sudah keratut sendiri itu. Karena ini sudah senantiasa tidak ada hubungan dengan di bawah. Nah mengapa ratut itu mengalami kesukaran? Karena ada hubungan dari getaran dada ini yang selalu akan naik terus ke atas. Nah ini. Nah dengan adanya tataran ini, maka ini saya kira lebih mudah mengenai tataran ratut ini. Dan ratut ini jangan diberikan kepada adik-adik kita yang umurnya 17 tahun ke bawah. Kalau 17 tahun ke atas itu sudah mulai boleh. Saya kira ini sudah terjawab semua, dan mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan daripada saudara kita dari Bali ini akan dapat juga menjadi pedoman daripada para peserta penggali yang lain, para kumpulan yang ikut menggali di sini, di dalam mengarahkan para warga yang lainnya dan susulan lagi di daerah-daerah agar diadakan lomba tembang motopak atau lagu daerah untuk memeriahkan setiap akan ada hari peringatan. Oh ya, bersejarah tentu saja melihat situasi kondisi ketika SD 2
ada daerah yang warganya banyak, hampir ratusan, tetapi apa ini? Berulang-ulang tidak mau diajak sujud penggalian. Bagaimanakah caranya supaya mau sujud penggalian? Terima kasih. Nah, karena bagi para warga yang tidak mau penggalian itu biasanya itu mereka itu tidak mempunyai suatu cita-cita. Pokoknya badan saya asal sudah sehat, ya sudah gitu. Saya sudah kewajiban sujud, ya sudah. Karena memang penggalian ini memerlukan waktu tertentu. Selama 12 malam berturut-turut itu juga tidak mudah. Lebih-lebih bagi para ibu-ibu itu tidak semudah seperti bapak-bapak ini, ya dong. Nah, ibu-ibu yang selalu menjaga anak-anak di rumah itu tidak memungkinkan untuk ikut penggalian kalau anaknya masih kecil-kecil itu. Tapi kalau bapak-bapak ini biasanya kalau sudah mempunyai suatu kemauan, walaupun anaknya kecil-kecil, ya sudah, biar itu urusan ibunya, biasanya begitu. Pokoknya saya mau menggali, sudah. Nah, oleh karena itu kami pun juga tidak menghendaki sampai ibu-ibu itu rumahnya tidak karuan karena keinginan dia itu menggali. Jadi ya harus salah satu. Misalnya kalau ibunya yang ingin menggali, bapaknya itu yang jaga di rumah. Nah ini kalau perlu juga dipapak itu ibu-ibu itu kalau pulang malam-malam, jangan dibiarkan pulang sendiri. Nanti kalau dia sudah mulai diantar oleh bapak-bapak yang lain, nah itu bahaya itu, ya tahu. Nah, oleh karena itu kalau ingin ibunya itu maju, bapak-bapak juga harus berusaha. Oleh karena itu pada musyawarah tuntunan wanita itu sampai penggalian saja tidak kita adakan 6 hari 6 malam karena mereka tidak sanggup meninggalkan putra-putranya sampai 6 hari 6 malam di rumah. Mereka hanya 3 hari saja sudah gelisah. Nah itu, karena memang antara ibu dan anak itu memang lebih erat hubungannya dengan bapak dan anak. Nah ini kenyataan ini. Oleh karena itu, para ibu itu sering-sering pengarahan kami itu agak lain. Misalnya saja yang kalau pada waktu sanggaran itu kadang-kadang ya bisa mengajarkan penggalian itu siang. Misalnya jam 3 sampai jam berapa, jam 7 pulang. Nah bapak-bapak itu kebetulan kalau bapaknya itu sudah tuntunan ini juga tidak menjadi penghalang, malah justru bapak bisa mendorong ibu. Tapi kalau suaminya itu belum sujud, lah ini sudah payah lagi. Tapi sebaliknya walaupun ibu belum sujud, kalau bapak ingin menggali ya sudah, apa peduli amat. Sudah berangkat ya berangkat, itu biasanya begitu, ya kan? Nah ini bedanya. Memang di dalam masyarakat kita Indonesia ini, ya walaupun emansipasi wanita itu sudah ada, tetapi namun memang ya belum bisa memadai mengenai ini. Seperti kalau ibu-ibu itu pergi malam-malam sendiri itu juga saya kira belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia kalau tidak ada temannya. Jelas ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, karena ini waktunya sudah melanjut. Oh ya, mori ya, pemakaian alas daripada mori putih. Nah ini memang harus perlu dicatat, karena ini setiap kali ada pertanyaan. Padahal setiap akhir tahun itu para tuntunan itu sudah ada pengarahan. Tapi saya kira tidak pernah diberikan kepada para warganya di daerah lain. Sehingga para warga di daerah itu hanya itu sudah terus-menerus bertengkar soal mori putih. Nah tuntunannya tidak mau memberikan pengarahan. Nah, ini begini. Pemakaian mori putih itu dari almarhum Pak Sri Butomo itu tidak ada ketentuan khusus. Ini pertama. Bahkan kalau orang yang tidak punya mori itu juga boleh sujud. Nah, sampai sekian. Nah sekarang bagi orang yang memakai mori putih, ini mori itu sebaiknya diduduki. Karena dalam arti melenggai kesucian. Itu menduduki kesucian. Agar supaya senantiasa para warga yang sujud itu senantiasa menduduki kesucian itu. Kalau dalam bahasa daerah itu melenggai kesucian.
Dan cara untuk memasang mori itu pun juga tidak ada ketentuan. Misalnya kalau tempatnya itu lebar, selebar ini yang sudut ini hanya 10 orang, bisa saja mori itu ditaruhkan dengan misalnya ini, dengan bentuk belah ketupat itu bisa saja karena tidak mengganggu yang lain. Misalnya di sanggar ini seluas ini, ada orang sudut 10, bisa saja dengan ini. Begitu. Cara pemakaiannya dengan bentuk belah ketupat, ya toh, ujungnya di muka, di bawah sehingga bisa kira-kira 1 meter. Tapi kalau rumahnya itu sempit misalnya, sanggarnya itu hanya bisa semua 10 orang. Nah itu kalau sudah mau memakai mori itu dengan bentuk belah ketupat itu hanya berapa orang nanti, misalnya hanya 4 orang baru bisa masuk di situ, ya toh. Nah oleh karena itu, dalam hal yang semacam itu ya, kita perlu bisa membawa diri kita. Itu lebih baik diduduki saja. Sudah jelas ya mengenai persoalan mori putih. Dan itu tidak ada ketentuan, sebaiknya untuk menghemat ya 1 meter, itu saja sudah cukup. Tidak perlu 2 meter atau 3 meter, tapi 1 meter itu cukup. Nah ini ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya itu sering cocok, itu mori saya itu saya tumpang ke di ini ya. Nah ini sesungguhnya karena biasanya saya memakai serban, lalu kalau serban itu saya taruh di kepala atau kalau saya duduki rasanya tidak enak bagi diri saya, maka ya sering-sering saya tumpangkan di ini pangkon ya toh. Nah itu lalu ibu-ibu itu meniru saja, wah Busri ya begitu, saya ya ikut saja sama Busri begitu. Nah oleh karena itu kalau kebetulan saya itu memakai alas yang hanya mori 1 meter, nah itu ya mesti saya duduki biasanya. Tapi kalau yang 3 meter untuk serban itu ya terpaksa tidak saya duduki. Ini harus diketahui begitu. Jangan terus meniru saja gitu ya toh. Tidak tahu maksudnya terus ditiru saja. Karena memang itu mulai kecil itu kita akan mempunyai sifat meniru ya toh. Itu sifat daripada pembawaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah jelas ya mengenai tataran-tataran daripada peningkatan penggalian. Apakah ini saya ulangi atau tidak? Tidak perlu ya. Sesudah ratut, nah ini yang perlu, sesudah ratut, telu-telu nengat tunggal direjang yang widi, itu kata-katanya. Nah itu kalau andai kata itu belum kelihatan, nah itu bisa ditambah bungkuan lagi, telu-telu nengat tunggal direjang yang widi. Kalau belum kelihatan lagi, kita bisa dengan alat panca indera itu yang kedua, gitu. Panca indera kita bersihkan, lalu getaran yang mau suci kita hubungkan dengan otak kecil, lalu dari otak kecil kita pantulkan ke muka, ke bermono, nah itu baru nanti kelihatan. Jelas ini. Nah ini terpaksa ya ada teori untuk melihat, memang begitu. Lalu caranya lagi sesudah dilihat rupanya, lalu kita jadikan sinar putih, lalu kita kembalikan ke tempatnya masing-masing dengan aman dan tentram melalui yang mau suci. Lalu ya rupanya terus wejangannya sebelum kita kembalikan ke tempatnya, wejangannya apa? Itu hanya niat saja wejangannya apa? Kan telu-telunya tunggal itu diwejang yang widi, dan itu wejangannya kepada telu-telunya tunggal itu apa? Nah itu ditanyakan sekaligus sebelum dijadikan sinar. Jelas ya? Nah ini tadi bagi para warga yang sudah meningkat, yang kelihatannya muda, itu saya tingkatkan lagi. Saudara kita itu asalnya dari mana? Ini juga bisa itu ditanya, diurus itu. Yang mau suci kita itu dari mana? Mulai dari getaran, lalu jadinya itu kok jadi yang mau suci itu bagaimana? Itu juga bisa dilihat. Itu dengan alat panca indera itu tadi, yang saptarengga yang kedua itu juga bisa. Sampai proses terjadinya.
Lalu kedua, permono juga asalnya dari mana? Juga bisa ditanya itu, diurus itu. Sampai semuanya, sampai 12 saudara itu asalnya dari mana? Itu juga bisa. Sampai ke fase nanti kalau kita sudah meninggal itu lalu kemana dia? Lalu yang pergi itu yang mana dulu? Apa yang mau cucunya dulu? Apa saudaranya dulu? Itu dulu pada waktu amal itu memang saudaranya dulu, itu baru sudah pergi lalu baru yang mau cucunya. Lalu sekarang yang kedua itu yang penting, tali rasa. Setelah itu lalu wasiat ya bapak-bapak. Nah, wasiat itu juga begini caranya. Setelah 3 kali bungkuan, jadi sujud dada ditambah 1 bungkuan, yang mohon suci menerima wasiat apa? Wasiat 1 jagat dari yang widi. Lalu menerima wasiat puting-putih dari yang widi. Nah lalu setelah itu sudah kelihatan wasiatnya itu rupanya seperti apa, gunanya apa wasiat itu bisa ditanyakan gunanya. Setelah wasiat itu sudah kita tahu gunanya, maka kita jadikan sinar putih, lalu kita masukkan di dalam pribadi kita menjadi sabdo tunggal. Menjadi sabdo tunggal melalui yang Maha Suci. Jadi dia yang memasukkan itu juga yang Maha Suci kita lagi. Itu. Sehingga sabda kita itu mempunyai kekuatan lagi. Seterusnya sampai 33 wasiat. Nah, setelah itu lalu kita akan lihat samping dulu tali rasa. Nah ini tali rasa juga penting ini. Kita dulu tali rasa. Jadi tali rasa kita di dalam tubuh kita. Kalau kita kan sudah tahu letaknya tali rasa itu di sini, di sini. Nah itu kita lihat tali rasa kita itu masing-masing. Kita dulu tali rasa itu juga ada pegangan sendiri. Ucapannya setelah 3 kali bungkuan ditambah 1 bungkuan, yang mau suci akan andulu tali rasa. Yang mau suci dulu tali rasa, ya toh. Nah kalau tali rasa itu sudah kami lihat, maka gunanya apa tali rasa itu? Ya ini ada hubungannya dengan penyembuhan di jalan Tuhan. Jadi nantinya apabila bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mencapai tataran itu, maka di situ di dalam kita dulu tali rasa itu memang harus diuyak. Nah, caranya nguyak itu bisa dengan sinarnya yang mau suci, tidak dengan dipegang. Nah, ini untuk menjaga kesusilaan apabila menghadapi pasien wanita, bapak yang sadani, itu tidak perlu dengan diuyak, tetapi harus ada saksinya, ya toh. Boleh dipandang, dipegang jangan, ya toh. Nah, ini, tapi juga harus ada saksi, ya toh, kalau lain jenis kelamin. Dan itu nguyeknya itu juga lain. Apakah nguyeknya itu ke kiri atau ke kanan? Nah ini, kalau jari itu sebetulnya ke kiri, ya toh. Kalau skrup mobil itu kan, ya toh, itu kan kalau ini dari skrup itu kan ke kiri. Jadi kalau menutup itu ke kanan. Jadi kalau misalnya kabel itu kan menutup itu harus ke kanan, ya toh. Dan itu satu sama lain daripada tali rasa itu memang sering-sering ada hubungannya. Misalnya kita menghadapi orang sakit nafas itu bagaimana, orang sakit paru-paru bagaimana, orang sakit ambeien bagaimana, orang sakit kanker bagaimana. Itu tali rasa itu berfungsi di situ. Nah ini sayang ya waktunya sedikit. Memang ini Sabto Dharma itu kalau terus kita gali itu, ya kita tidak bosan-bosan, dan itu adalah merupakan keindahan yang luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak itu biasanya tidak mau lapor, itu ya tidak bisa kan mencapai, karena tidak tahu jalannya bagaimana, ya toh. Tidak tahu, lalu saya itu harus bagaimana, tidak tahu.
Nah, oleh karena itu memang tuntunan-tuntunan penggali itu penting, dan ini walaupun tuntunan penggali itu saat itu nuntuni, jangan lalu dia mengatakan, wah ini saya sudah punya pangkat tuntunan penggalian, jangan. Itu nanti melorot lagi itu rohaninya ya, kalau sombong itu melorot lagi, itu tidak boleh sombong. Dan tuntunan penggalian itu hanya pada saat dia nuntuni. Kalau sudah tidak nuntuni penggalian ya jadi warga biasa gitu. Jadi jangan dikira itu merupakan pangkat, itu bukan ya. Ini supaya jangan itu mengurangi kesombongan itu dan lain-lainnya. Bapak-bapak dan ibu ini sudah jam setengah. Usul 7, marilah kita sudahi sekian saja dulu. Dan lain kali bisa diteruskan lagi ya. Nah, ini memang bapak-bapak itu saya iming-iming ya toh. Biar ada semangat menggali. So, kalau tidak saya iming-iming nanti terus bosan menggali ya. Dan memang, nah, bapak-bapak dan ibu-ibu demikianlah mutiara-mutiara yang telah digali di pribadinya masing-masing, dan mutiara-mutiara ini adalah sangat berguna bagi kehidupan kita bersama, dan saya kira di dunia ini tidak ada yang jual. Oleh karena itu maka mutiara-mutiara ini peliharalah yang sebaik-baiknya, dan kondisi daripada mutu rohani daripada para peserta penggali itu harus senantiasa dijaga. Bagaimana cara menjaganya adalah mewarah 7 senantiasa diterapkan di dalam kehidupan secara keseluruhan, sehingga tindak tanduk tingkah laku dan perbuatannya itu senantiasa disesuaikan dengan mewarah 7, sehingga nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan dapat mencapai suatu tugas sesanti di mana saja dan kepada siapapun. Warga Sabto Dharma harus bersinar laksana sang surya. Dan dengan adanya penutupan penggalian ini maka telah kami akhiri, dan harapan kami para bapak-bapak dan ibu-ibu nanti setibanya di rumah, kalau yang tuntunan itu saya kira sudah bisa menentukan sikapnya sendiri, harus mendarmakan di daerahnya masing-masing, baik tuntunan tingkat 1 maupun tingkat 2. Sedangkan yang bagi para warga biasa, jangan sampai mencoba-coba nuntuni, harus menghubungi kepada tuntunan setempat. Bagaimana Pak, saya sudah sampai mencapai tataran penggalian ini. Kalau saya ditugaskan, saya juga mau. Tetapi kalau tidak ditugaskan oleh tuntunan, itu ya jangan mencoba-coba nuntuni. Dan ini supaya tidak mengkisruhkan daripada situasi di daerah. Syukur para tuntunan itu nanti sampai di daerah, berkumpul bersama, menentukan satu langkah. Jadi jangan sampai tuntunan satu dengan tuntunan yang lain itu di dalam menuntuni penggalian itu berbeda-beda. Ini harus ada satu arah, satu bahasa, dan satu perbuatan sama, sehingga tidak ada permasalahan daripada para warganya. Oh, saya kalau dituntuni itu kok begini, kalau saya dituntuni itu kok begini, tidak. Tapi ini satu arah. Dan ini mengenai formulir-formulir daripada ini rekapitulasi itu memang sudah kami buatkan seperti ini. Ini sementara waktu. Sesungguhnya dengan adanya pengarahan-pengarahan dalam penggalian tahun 78 ini, kalau bisa dibukukan ini juga lebih baik. Manunggaling budi ambuka jagat, manunggaling budi ambuka jagat menika inggih menika 1912. Amugi-mugi kemawon tahun 1912 kanthi manunggaling budi kita sesarengan mila jagat pribadinipun kita sedaya saged terbuka, saged binuka, lan ugi jagat gular menika ugi saged ngertos milih bangsa Indonesia menika sadadosipun sanes bangsa tempe. Nggih, panjenengan kula saged bangsa tempe napa mboten? Mboten nggih. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan yang tinggi. Seperti boyo-boyo mereka nggak ada jongkol 1.500 tahun. Mereka leres. Gitu, dibuntuk angka ini masuk leres. Mereka oleh orang Satrio sing mas kita.
Ora patriot sing sekti mandra guna mboten saged. Unsur luar memang betul wonten ing sakit-sakit ngoten. Tapi awak iki kok nyepelekke karo bangsane dhewe. Jadi kita sedaya menika sakjatosipun inggih menika keturunan wong sing sekti mandra guna lan kita. Nggih mboten. Kira apa mboten yen panjenengan menika Orang kita saya kita apa ini kan kepilihan namun kok kita bantu dasar kewaspadaan malik pada kita untuk gampang siapa sih gitu wong Jawa itu mengerti nek kita kayak tidak diukur orang Jawa itu mana tuh gitu jadi tembung Jawa mereka tembung ngerti baru sekali bukan kok suku Jawa suku Sunda, suku Bali, mungkin pas di tangan main suku-suku, gitu. Mereka tembung suku Islam, mereka tak ada itu nih, sisa-sisa penjajah mereka. Jadi kalau politik dikerja SM Melan, politik pemecah belah. Mereka itu mereka cukup sama suku-suku, nanti orientasi tangan, gitu. Nanti mati gampang dipecah belah, gampang dipecah belah. Kemudian kalau kita kemarin namun buatan, saya kok serentak buatan, wes kapok, bisa jangan kita dahulu seperti ini, niko malah zaman Jepang niko balik meneh neng zaman satu, jadi mah kok pengaturan balik neng zaman satu, aku boleh korek api wela ono, tapi sampai tak malah nggak titian, dia tak nyanyi empuk. Membuat tinggal titik-titik yang terus meletek terus kita tanggung merokok. Jadi bawa upat sekok, wet kopok. Iya nggak lalu sampean dari ini kata koni lambini rami. Tapi pas belum menarik yang mesti kasusnya terlihat sampurni. Nanti bukan rumusan nopo mereka sekali sampean yang terjadi Ratu Bali. Nanti orang ngerti yang kepilih santan parane saiki dia kan betul kami lo penyelan kalau sampun serentak aku wis mau dipecah meneh kapok saiki Indonesia merdeka sampean sing ngatur bangsane dhewe kita pemerintah kita piyambak dituntut kita piyambak makil rakyate kalau itu kalau itu mentereng gitu itu penjara sing kece kita tak ada tertiburi neng kelas nanti mawon walaupun belum nikah ini itu ditakdir sekalian kasihan rakyat Indonesia gitu kapuri masih ini wonten mereka mereka di pelaturan sedih aku coba cari MTR dia sampai supaya dia aturi mereka kita mengikuti dengan tenang sehingga pekerjaan rumah itu bisa dilepaskan sama sekali. Nah kalau kita mau kerja sesuatu ini kita tidak ada habis-habisnya. Tetapi nanti kalau kita mati itu kita sudah habis. Sebenarnya tidak kita jawab. Dan kita tidak hanya mempunyai tugas untuk memberikan makan kepada anak-anak, tapi kita juga memberikan bekal kepada anak-anak kita yang nanti akan kita tinggalkan. Sebab anak-anak kita tidak hanya cukup kita berikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tapi juga harus diberikan bekal-bekal ialah pendidikan mental atau rohani supaya mereka nanti hidupnya juga akan bahagia. Bahagia tidak hanya bahagia lahiriah, tetapi bahagia juga batinnya atau lahir dan batin, dunia dan akhirat nanti. Ini yang penting. Silahkan isi kalau minum. Ini ada tenangnya atau tidak ini? Atau mungkin lupa diambil saja. Tapi kan sebelumnya itu sudah ditarik atau itu ditarik ya, sudah ditanya apakah itu sedia nanti penggalian sekian hari. Lalu itu dicatat kita pernah menggali atau belum. Yaitu nanti dalam menerima laporan itu nanti bisa, misalnya itu yang sudah pernah menggali itu nanti bisa ditingkatkan
yang masih pertama kali itu diberikan pelajaran penggalian dasar. Jadi tidak boleh apabila ibu-ibu yang belum pernah menggali itu lalu ditingkatkan. Itu nanti kasihan mereka. Jadi harus mengikuti penggalian dasar dulu, setelah sampai kepada ratu, lalu baru ditingkatkan. Jelas ya, ibu sekalian? Kalau yang sudah mengikuti 2 kali penggalian, kalau dirasa ibu sudah mampu, baru bisa ditingkatkan. Ini batasan daripada penggalian dasar dan peningkatan adalah ratut. Jadi kalau sudah dapat ratut, walaupun ratut itu misalnya belum sampai kepada tujuan, sebab ratut itu sering-sering tidak sampai kepada tujuan, tapi hanya lelono, sering-sering malah pulang ke rumah. Yang ratut menghadap yang atas, kalau malah pulang ke kali. Sering pulang ke kali. Lalu kalau misalnya ratut kok ditemui dengan wayang misalnya, terus dalam batin, saya tidak mau, saya tidak ingin ketemu ini, saya ingin menghadap yang Maha Kuasa, nanti itu akan diteruskan, diberikan jalan ke sana. Jadi ratut itu tujuannya menghadap yang Maha Kuasa, kita ingin mengetahui alam langgeng. Nah, di situ yang penting adalah dalam ratut itu, kalau roh kita itu sudah bisa keluar dari batas, itu yang penting. Kalau sedikit kalau itu sudah bisa lepas, itu sudah bisa ditingkatkan. Nah, caranya peningkatan, dia pada waktu menjalankan sujud, mulai sekarang kasar, kita harus menggali asmatika. Lalu asmatika, lalu menggali sujud, lalu menggali kesalahan, menggali mertobat, menggali rasa, menggali sabda renggu, dan seterusnya. Setelah itu, nanti peningkatannya. Terus nanti kalau sudah sabda renggu, di situ kita membersihkan lubang 9, itu namanya melalui Hawa Songo, lalu nutup badan Hawa Songo. Tapi yang penting, di sini itu melalui Hawa Songo itu tidak kita tulis, tapi itu kita rasakan, karena ada 2 macam di situ. Kalau kita melalui Hawa Songo itu kita membersihkan alat-alat lubang kita 9 itu. Tetapi kalau sudah nutup, itu sudah tertutup, sudah selesai pembersihan itu. Makanya di situ di dalam kita mengalami lubang atau tangguh berenggu itu, yang pertama itu sering-sering rasanya itu hanya mengitari saja di luar. Tapi kalau sudah yang kedua itu lalu masuk ke dalam, baik itu di telinga maupun di mata maupun di mulut. Nah setelah itu baru nanti nutup seperti ini. Nah, setelah nutup, lalu kita akan memisahkan antara rasa dan cahaya. Yang dikatakan memisahkan antara gembung dan kepala. Karena apa? Di sini rasa, di sini cahaya, dan di sini alat kewaspadaan rasa, di sini alat kewaspadaan cahaya. Setelah kita mengalami latihan sujud penggalian ini, maka ibu-ibu akan merasakan bagaimana peranannya getaran yang mau suci, ya, dan bagaimana peranannya getaran air suci. Nah, getaran air suci itu adalah untuk membersihkan alat-alat
kita. Sedangkan getaran daripada yang mau suci itu adalah untuk mengatasi semua kejadian-kejadian yang kita alami. Misalnya mengatasi gangguan sakit, mengatasi gangguan apa saja. Sering ibu-ibu atau yang melapor bagaimana untuk mengatasi kenakalan anak-anak. Ya kan? Kalau anaknya itu nakal sekali, pada waktu dia itu sedang tidur nyenyak, itu sujud di dekatnya situ dengan mari putih setelah 3 kali bungkuan, terus diam di tempat itu, terus getaran yang mau suci ini ditujukan kepada anak itu. Nah, itu dengan suatu sabda supaya menurut kata-kata orang tua dengan mengucap asma 3. Lalu pembimbingan kepada anak-anak itu pun juga itu harus membimbing misalnya pada waktu makan, pada waktu mau tidur, supaya mengucapkan asma Allah. Lalu untuk membina pertumbuhan mental anak-anak itu supaya dia itu memiliki rasa ketuhanan. Atau misalnya mau pergi sekolah, dia itu bisa diantar sampai muka pintu dan sebagainya, supaya dengan doa supaya anaknya itu selamat. Ini juga merupakan suatu dorongan daripada rohani pada anak-anak itu. Lalu pesan-pesan supaya hati-hati dan sebagainya. Lalu kalau nilai seperti itu sudah dibimbing pengertian-pengertian rohani ataupun unsur-unsur ketuhanan itu, dan itu nanti akan menyeluruh di dalam getaran anak-anak itu. Dan dengan sendiri nanti apabila dia akan bertumbuh membesar itu, maka dia akan sudah memiliki tanaman soal-soal ketuhanan atau rohani. Lalu yang akan membimbing mental anak-anak itu dengan sendirinya. Walaupun misalnya kalau sudah besar, dia disekolahkan. Kalau dari orang tua, tetapi kalau dia sudah memiliki bekal-bekal rohani yang kuat, maka dia akan tetap ingat kepada pesan-pesan orang tua itu. Betul? Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira mengenai acara penutupan latihan penggalian ini saya kira sudah cukup terang jelas. Marilah kita tutup dengan resmi dan marilah kita tutup dengan resmi dengan harapan semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan sinar-sinarnya kepada para ibu sekalian, dan penuntun Sri Kutomo selalu memancarkan sinar-sinarnya untuk memberikan bekal-bekal semangat dan dorongan kepada ibu sekalian di dalam nanti di daerah akan melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan ibu yang nanti akan menghubungi penggalian di daerah, saya kira sudah bisa mengukur dirinya sendiri. Ya toh? Misalnya saya sudah sampai kepada rasut, ibu nanti menghubungi di daerah itu juga hanya sampai kepada rasut. Tapi jangan sampai melebihi apa yang telah dicapai. Sehingga nanti kalau misalnya menerima laporan daripada para peserta penggali itu, nanti ibu sendiri sudah bisa menyocokkan hasil daripada penggaliannya sendiri. Kalau ibu menerima yang sudah melebihi daripada apa yang dicapai, maka ibu bisa cepat-cepat menggali sendiri untuk mengikuti, ya, untuk mengecek pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para warga penggali itu. Jadi kita saling isi mengisi antara warga penggali dengan pimpinan penggalian. Nah, itu nanti
sesudah pulang dari sini harus melaksanakan tugas, misalnya mengembangkan ajaran ini ataupun mengucapkan orang-orang yang sakit, itu saya minta dengan sangat supaya juga mencoba jangan selalu diserahkan kepada orang lain. Sebab dengan diserahkan kepada orang lain, diri kita sendiri tidak bisa melatih. Sudah biasa seadanya yang waras, kita akan mencoba begitu. Jadi jangan sampai terus sama saja, jangan. Coba kita mencoba pribadi kita sendiri. Misalnya ada anak sakit, kita diusahakan sendiri. Nah, dengan kita itu cara melatih begitu, maka lama-lama kita akan semakin menjadi kuat. Dan siapa yang mau berdharma di situ akan selalu diisi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita itu tidak mau berdharma, tentu saja ya isinya itu tetap itu saja. Tapi kalau makin lama kita itu banyak berdharma, dharma kita akan keluar terus, ini akan diisi terus oleh Yang Maha Kuasa, sehingga tidak akan ada habis-habisnya. Jelas ya para ibu sekalian, dan dharma itu adalah merupakan amal hidup. Sebab kita hidup di dunia ini, kita harus beramal. Beramal itu adalah baik, dan pengawalan itu nanti akan bisa diunduh oleh anak cucunya. Dan nanti juga akan menjadi sangu apabila kita nanti menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah amalmu yang ada di dunia itu yang kita bisa melaporkan tugas kita itu kepada Yang Maha Kuasa? Tapi kalau kita tidak pernah beramal, apa yang kita ceritakan, apa yang kita laporkan kepada Yang Maha Kuasa? Atau mungkin saya bekerja mencari uang, tak tidak mungkin. Yang penting adalah pengamalan kepada sesama. Nah, saya kira cukup sekian saja dulu. Maka dengan ini bagian penyuluhan para pimpinan wanita program Sabda Dharma tahun 1975 dengan ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Akan lebih mendalami karena dengan adanya musyawarah antara kita dengan kita ini, maka tiada ada suatu rasa yang elus-terkewus di antara kita sama kita, karena kita sama-sama kaum wanita dan sama-sama mempunyai suatu kebutuhan yang sama, kesulitannya itu hampir juga sama yang dihadapi di dalam keluarga, masyarakat, atau dalam pembinaan anak itu, maka dirasa perlu sekali mengadakan musyawarah khusus untuk wanita. Tentu ibu-ibu sekalian sudah memahami bahwa kita sebagai kaum wanita juga tidak lepas daripada warga negara Indonesia yang mempunyai rasa tanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan negara kita yang kita cintai bersama ini. Oleh karena itu, maka wanita kerohanian Sabda Dharma di situ disebutkan bahwa mempunyai dua tugas dharma hidup sesuai dengan unsur manusia yang ada di dalam diri pribadi kita. Bahwa unsur manusia itu terdiri daripada rohani dan jasmani, maka di dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari ini, di dalam pengabdiannya kepada Yang Maha Kuasa dan pengabdian kita kepada warga masyarakat Indonesia yang baik, maka kita harus menjalankan dua dharma hidup, ialah dharma hidup rohani dan dharma hidup jasmani. Nah, oleh karena itu, di dalam keputusan tahun 72 itu, marilah kita tinjau bersama sampai di manakah ibu-ibu itu dapat melaksanakan
juga sesuai dengan hasil-hasil keputusan musyawarah pada tahun yang lalu. Bahwa kami yang ada di pusat, di mana diri kami oleh Panuntun Agung Sri Sutomo ditunjuk selaku penuntun bagian wanita di dalam kerohanian Sabda Dharma, dan juga sebagai juru bicara kerohanian Sabda Dharma yang mempunyai tugas untuk memberikan pengertian-pengertian mengenai asas dan tujuan daripada kerohanian Sabda Dharma ini dan segala ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh Panuntun Sri Sutomo. Bahwa diri kami telah ditunjuk sejak Bapak Panuntun Sri Sutomo masih ada di tengah-tengah kita, ialah tahun 58. Jadi karena pekerjaan kami ini adalah rangkap, maka juga waktu-waktu kami tidak dapat kami khususkan untuk bagian wanita saja, tetapi juga mewakili untuk kerohanian Sabda Dharma pada umumnya. Oleh karena itu, maka sampai musyawarah yang sekarang ini kami laksanakan tidak menurut apa yang telah ditetapkan oleh musyawarah tahun 72 yang sedianya seharusnya harus dilaksanakan pada tahun 1974. Tetapi ini dilaksanakan pada tahun 1975, sehingga ini sudah terlambat 1 tahun, karena yang mengingat keadaan Sabda Dharma sendiri, keadaannya kita itu baru memungkinkan kita mengadakan musyawarah tahun 1975, sehingga 3 tahun kita baru mengadakan musyawarah ini. Karena musyawarah kita ini ya tidak lepas daripada segala biaya-biaya dan sebagainya, dan juga mengingat daripada keadaan ibu-ibu yang mana kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi pada kita semua. Oleh karena itu, maka kami juga selaku ketua panitia yang tadi juga sudah disampaikan kepada Ibu Sudono selaku wakil kami, di situ dijelaskan tidak lepas terima kasih kami yang sedalam-dalamnya atas segala perhatian ibu-ibu. Di samping ibu-ibu itu sudah dia mengeluarkan biaya-biaya untuk perjalanan, tetapi toh di sini ibu-ibu masih juga bersedia dengan keikhlasan memberikan sumbangan untuk kebutuhan musyawarah ini. Maka kami atas nama panitia dan juga atas nama staf dari Tuntunan Agung Kerohanian Sabda Dharma menyampaikan rasa terima kasih yang dalam-dalamnya. Karena sumber bantuan ibu-ibu, saya kira juga musyawarah ini akan tidak bisa lancar jalannya. Oleh karena itu, segala amal daripada ibu-ibu yang diikhlaskan itu demi untuk kelangsungan bermusyawarah kita ini, maka kami atas nama panitia dan staf Tuntunan Agung menyampaikan rasa terima kasih. Semoga amal yang telah dilimpahkan oleh ibu-ibu, baik itu berupa tenaga, pikiran, ataupun waktu, ataupun juga harta benda untuk perselenggaraan musyawarah ini secara gotong royong, maka mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa akan menerimanya amal baik ibu-ibu itu dan akan mendapatkan balasan ataupun anugerah yang sebesar-besarnya dari Yang Maha Kuasa itu. Para ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai saja. Kita ingin menerima daripada laporan ibu-ibu dari daerah-daerah. Yalah, kami mulai saja. Kami mulai saja dari Provinsi Nusa Tenggara, yalah khususnya di daerah Provinsi Bali. Di sini kami juga ingin mengetahui apakah dari seluruh Provinsi Bali ini dapat hadir, karena yang